Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ridwansyah di video dari kelas 1D semester 1 jurusan Teknologi Informasi. Nah, di video kali ini saya ingin membahas modul ketiga sistem operasi, struktur hierarki sistem dan perintah dasar Linux. Baik, kita langsung saja memulai ke topik materinya. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, latar belakang. Teknologi khususnya komputer adalah teknologi yang berkembang dengan sangat pesat di dunia, terutama dunia ilmu pengetahuan pengguna sistem informasi atau sistem operasi. Yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer memiliki keunggulan tersendiri bagi pemakainya. Sebagai besar pemakai dalam hal ini, user dewasa membutuhkan sistem operasi yang lebih mudah digunakan dalam pengoperasian, serta bebas biaya untuk mendapatkan legalitas aktif sistem operasi yang dipakai dan open source ketimbang dengan menggunakan sistem operasi yang memerlukan lisensi. Meski sudah tidak asing lagi, pengguna sistem operasi yang bersifat open source memiliki keunggulan utama, diantaranya dapat secara gratis atau bebas di-download, dan sampai sekarang masih bebas dari serangan virus, serta sistem operasi yang lebih stabil dan masih banyak keunggulannya. Nah, di era globalisasi ini, perkembangan dunia teknologi informasi dari waktu ke waktu menunjukkan kemajuannya. Perkembangan ini seiring dengan kebutuhan akan sistem operasi yang mumpuni di bidangnya. Sistem operasi yang bersifat user-friendly merupakan salah satu faktor untuk mencapai tujuan, mengingat begitu besarnya pengaruh pengguna sistem operasi terhadap kebutuhan user. Maka perlu dipertimbangkan untuk suatu keputusan dalam memilih sistem operasi yang akan dipakai guna mendapatkan kebutuhan yang diperlukan. Baik, di rumusan masalah, apa itu operasi Linux, apa itu struktur hierarki, apa itu perintah dasar Linux. Tujuan dan manfaatnya, mahasiswa dapat mengetahui apa itu sistem operasi Linux. Dan yang B, mahasiswa dapat mengetahui apa itu struktur hierarki Linux. Yang C, mahasiswa dapat mengetahui apa itu perintah dasar Linux. Baik, kita mulai saja. Pengertian sistem operasi Linux. Linus Torvalds adalah awal pencipta Linux ketika dia masih menjadi seorang mahasiswa pelajar di Finlandia. Linus Torvalds terinspirasi dari sistem Unix kecil yang berkembang oleh Andrew Annenbaum. Linux lahir pada Agustus 1991 ketika Linux versi 0,01 berhasil digunakan. Linus Torvalds mengembangkan Linux versi 0,02 pada bulan Oktober 1991 yang terbatas untuk menjalankan GCC atau GNU C Compiler Base Size Shell ya, dan GNU Bourne Again Shell. Linux adalah sebuah nama sistem operasi berbasis Unix yang didistribusikan kepada publik dan memiliki GNU General Public License (GPL) secara gratis. Yang berarti Linux dibagikan dengan source code-nya. Akses ke kode sumber memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sistem operasi ini, yang kemudian dapat digunakan kembali dan didistribusikan secara bebas. Sistem operasi dikembangkan dengan mendistribusikan secara gratis, sehingga calon pengguna dapat mengunduh sistem operasi ini dari internet atau mendapatkannya dari forum khusus. Forum pengguna Linux biasanya membentuk komunitas khusus untuk memodifikasi sistem. Setelah itu diubah dan dikembangkan, kode sumber didistribusikan kembali melalui internet atau media lain. Setiap orang bebas untuk bergabung dengan komunitas untuk mengembangkan sistem operasi Linux sejak itu Linux terus berkembang menjadi sistem Unix yang sangat lengkap, sehingga Linux dapat digunakan untuk jaringan, pengembangan perangkat lunak, dan banyak hal lainnya. Sistem operasi yang ini memungkinkan alternatif sistem operasi yang lebih mudah, lebih murah daripada sistem operasi Windows. Nah, selanjutnya ada pengertian struktur hierarki sistem Linux. Struktur hierarki file system Linux sesuai dengan standar FHS atau File System Hierarchy Standard (FHS) yang singkatnya adalah seperangkat petunjuk untuk menempatkan file dan direktori di bawah. Sistem operasi yang mirip Unix tujuannya agar dapat mendukung interoperabilitas aplikasi, program administrasi sistem, program pengembangan skrip, dan dapat menyatukan dokumentasi dari sistem ini.
untuk pengorganisasian file dan direktori diatur dalam bentuk hierarki. Nah, hierarki ini mengikuti standar yang dibuat dengan tujuan kompatibilitas antar distro. Hierarki standar tersebut adalah HFS atau File System Hierarchy Standard dan LSB, Linux Standard Base. Pada saat distro Linux diinstal kembali ke komputer Anda dapat menemukan direktori-direktori yang secara default dibuat oleh Linux. Direktori tersebut dibuat berdasarkan sistem hierarki standar atau HFS. File system adalah metode pemberian nama file dan penempatannya ke dalam media penyimpanan, termasuk penempatan file pada struktur direktori. Setiap sistem operasi memiliki metode yang berbeda-beda untuk menempatkan file ke dalam struktur hierarkinya. Nah, selanjutnya ada struktur hierarki yang digunakan sistem operasi bercabang mulai dari privilege tertinggi yaitu root yang ditandai dengan tanda slash. Struktur hierarki file atau direktori di sistem operasi Linux sendiri ada banyak menyesuaikan dengan arsitektur dan distribusi Linux yang kita gunakan. Sebagai berikut, di bawah adalah contoh gambaran mengenai hierarki direktori Linux. Di bawah ini mengenai struktur direktori yang ada pada gambar di atas beserta kegunaannya. Yang pertama ada bin atau isi dari direktori bin sendiri yaitu executable atau binary atau komen dari sistem Linux yang dapat kita eksekusi secara langsung oleh user atau penggunanya. Contoh seperti yang kita jalankan command line, ls, mcdir, dan lain-lain. Di gambar di bawah. Yang kedua ada boot atau direktori ini berisi file bootloader, termasuk bootloader, kernel, intrade, memtest, config, device, dan system mapping yang dibutuhkan dan digunakan pada saat melakukan booting atau reboot. Selain itu ada juga grup yang biasanya dipakai untuk dual boot sistem operasi. Selanjutnya ada home. Direktori ini berisi data pengguna user yang berada di sistem Linux. Contohnya pada gambar di bawah ini. Pengguna dari sistem operasi Linux, cara menggunakannya adalah cd/home. Terus setelah masuk ke home-nya, klik ls. Maka akan muncul div. Direktori ini berisi sebuah file konfigurasi dari hardware laptop atau komputer yang digunakan beserta modul-modul driver yang ada. Contohnya seperti DVD, CD-ROM, /div, /SDA, dan SDA2 dan lain-lain. Cara melihatnya dengan cara cd/div, terus ls. Terus ada etc. Direktori ini berisi file-file yang digunakan untuk mengkonfigurasi layanan service yang berada di sistem Linux. Filenya biasanya berbentuk script atau file dengan tipe teks yang contohnya seperti DNS, web server, network, dan lain-lain. Cara menggunakannya itu ialah cd/etc. Yang keenam ada lib. Direktori ini berisi file-file pendukung atau pustaka yang dibutuhkan oleh program, baik file binary dan executable yang berada di direktori atau /bin. Cara menggunakannya ada cd/lib. Terus setelah masuk ketikkan ls untuk melihat. Terus selanjutnya yang ketujuh ada sbin. Direktori ini berisi file executable atau program atau perintah yang digunakan oleh superboot root. Seperti halnya perintah ifconfig yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang network atau jaringannya. Cara melihatnya itu adalah cd/bin. Lalu ketikkan ls, maka akan muncul tampilan seperti di gambar di bawah ini. Selanjutnya ada root. Root merupakan file home directory dari super user root. Cara menggunakannya ialah masuk ke terminal, lalu ketikkan sudo su, lalu masukkan password sudonya, lalu ketikkan ls. Maka akan muncul gambar seperti di bawah ini, seperti baru, desktop, dokumen, download, musik, picture, public, template, video, dan ketikkan ls strip maka akan muncul total
totalnya ya, total konfigurasi, total directory ya. Yang 9 ada proc. Nah, directory ini berisi file dari hasil pemrosesan buffer yang digunakan untuk menginformasikan proses yang sedang berjalan di Linux. Contohnya hasil buffer dari mem.info atau CPU info, version, uptime, dan lain-lain. Cara menggunakannya adalah cd/proc, terus masukkan ls, maka akan muncul tampilan seperti di bawah, gambar di bawah ini. Yang 10 ada tmp. Direktori ini merupakan sebuah direktori sementara yang digunakan untuk menyimpan file sementara dan akan dihapus ketika sistem di-reboot atau dijalankan kembali. Berikut contoh file yang sedang disimpan. Sini cara menggunakannya adalah cd/tmp lalu ketikkan ls. Maka muncul tampilan gambar seperti di bawah ini. Yang 11 ada directory file atau file paket. Nah, berisi file paket aplikasi, program, dokumentasi, konfigurasi, binary, library, dan source aplikasi pada Linux yang dapat proses atau dijalankan execute oleh semua pengguna user Linux yang merupakan utilitas atau pengguna dari aplikasi di dalam sistem. Cara menggunakannya itu ialah cd/user/ls untuk melihat. Lalu selanjutnya var ya. Direktori ini berisi variabel sistem seperti logs, file, spool untuk printer, web server, mail, dan proses yang dilakukan file logs dan sebagainya. Sini cara menggunakannya di cd/var lalu ls, maka akan muncul seperti backup, change, sleep, local, log, terus log, mail, opt, run, dan spoil, dan tmp. Terus yang ke-13 ada crp. Direktori ini merupakan direktori yang berisi file service dari utilitas program pada sistem GNU Linux. Terus yang ke-14 ada mnet atau mnet. Direktori ini berfungsi untuk menampung tautan antara storage device dengan sistem. Lalu ada opt ya. Direktori ini digunakan untuk perangkat lunak atau aplikasi pihak ketiga dan bukan utilitas dalam sistem Linux. Contoh seperti lem, Java, dan lain-lain. Selanjutnya ada perintah dasar Linux. Setelah kita di atas tadi membahas hierarki Linux, sekarang kita membahas perintah dasar Linux. Nah, pada OS Windows sendiri, untuk mengakses suatu file sangatlah mudah. Namun pada Linux dibutuhkan perintah-perintah dasar seperti command line, terminal ya, yang digunakan untuk mengakses folder atau file yang ingin digunakan. Seperti di bawah ini ada sudo su ya. Fungsinya itu adalah menjalankan berbagai macam task yang memerlukan root atau administrative permission. Terus ada hostname yang berfungsi untuk informasi mengenai nama DNS atau nama domain system. Lalu ada zip untuk mengompres file menjadi zip archive. Yang keempat ada pwd, memberikan informasi direktori aktif yang sedang Anda akses atau yang sedang diakses. Grid untuk mencari teks atau pattern di dalam suatu file. Selanjutnya ada cat yang fungsinya untuk menggabungkan suatu file. Terus ada mkdir, directory, yang berfungsi untuk membuat folder atau directory baru. Terus ada ls. ls ini fungsinya untuk mengetahui komponen apa saja yang terdapat dalam working directory atau directory aktif. Nah, yang sering dipakai adalah cd ya. CD ini berfungsi untuk masuk ke dalam folder dan kembali ke dalam folder tersebelumnya. Untuk masuknya, ketikkan cd terus masukkan nama foldernya, cd nama folder. Terus untuk keluarnya ketikkan cd untuk kembali. Terus ada rm. Rm ini berfungsi untuk menghapus sebuah file, remove. Terus ada rmdir yang fungsinya untuk menghapus folder. Yang tadi atas tadi adalah menghapus file ya, yang di bawahnya, dan rmdir adalah menghapus folder. Terus ada move, singkat mf ya. Ia berfungsi untuk
atau mengubah nama file atau folder. Terus ada cp atau copy ya, yang berfungsi sebagai menyalin file dari direktori aktif ke direktori lainnya. Terus ada si chmod, chmod ya, yang berfungsi untuk mengganti izin akses terhadap suatu file atau direktori. Terus ada reboot ya, yang berfungsi untuk restart komputer. Terus ada halt ini berfungsi untuk mematikan komputer. Terus ada history atau mengecek kembali review komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Terus ada unname atau unname, yang berfungsi sebagai mengetahui informasi dasar mengenai sistem Linux yang digunakan. Selanjutnya ada ping. Ping ini berfungsi sebagai untuk mengetahui koneksi server. Selanjutnya ada exit, yang berfungsi untuk keluar dari terminal. Nah, penutup. Kesimpulannya ialah struktur hierarki file sistem Linux sesuai standar FAS atau File System Hierarchy Standar FAS adalah perangkat petunjuk untuk menempatkan file dan direktori di bawah sistem operasi yang mirip Unix. Tujuannya agar dapat mendukung interoperabilitas aplikasi, program administrasi, sistem, program pengembangan, skrip, dan menyatukan dokumentasi dari sistem ini. Untuk pengorganisasian file dan direktori diatur dalam bentuk hierarki. Hierarki ini mengikuti standar yang sudah dibuat dengan tujuan kompatibilitas antar distro. Ya, untuk materi struktur hierarki dan perintah dasar Linux, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan atau dalam modulnya juga ada kesalahan pengetikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nuri Duansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.